everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mas Satria, NIM E1019112, Prodi Peternakan Universitas Jambi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung kandungan ransum untuk ternak ruminansia, yaitu sapi. Sapi yang saya gunakan sebagai acuan adalah jenis sapi potong pada fase laktasi 2. Tingkah laku makan sapi salah satunya dapat dipengaruhi oleh rumen dengan pH rendah yang disebabkan oleh konsumsi konsentrat yang berlebihan tanpa diimbangi dengan konsumsi hijauan. Pemberian pakan konsentrat yang berlebihan pada sapi dapat menyebabkan peningkatan fermentasi pati dan akan mempengaruhi kemampuan penyerapan yang berlebih dalam rumen dan penurunan pH, sehingga rumen menjadi asam. Nah, untuk kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi pada fase ini adalah sebagai berikut. Tabel kebutuhan nutrisi ternak. Jenis ternaknya sapi potong, fasenya laktasi 2, TDN-nya 62, BK-nya 86, SK-nya 18, CA-nya 0,34, PK 11,3, LK-nya 5, P-nya 0,22. Untuk memenuhi kebutuhan nutriennya, saya menggunakan beberapa bahan pakan sebagai berikut, yang dimana didapat oleh sumber tertera di bawah ini yang sudah dipercaya. Tabel kandungan nutrisi bahan pakan. Bahan pakan. Hijauannya yaitu rumput benggala dengan TDN-nya 53, konsentratnya dedak halus 67,9, bungkil kedelainya 83,2, dedak jagung 82, garamnya 0, ureanya 0. Sama itu juga didapat dari sumber yang sudah tertera di bawah yang sudah dapat dipercaya. Lalu, pada pembuatan formulasi ransum, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa jumlah dan kandungan yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa rumus yang akan kita hitung di Excel ini. Nah, yang pertama tabel formulasi ransum. Contohnya yaitu penggunaannya rumput benggala. TDN-nya 21,2. Nah, ini rumusnya kita dapat dari rumusnya sama dengan B18. 18 itu ini rumput benggala, penggunaan dibagi 100 dikali dengan TDN rumput benggala yang di tabel di atas ini. Nah, setelah itu bisa kita tarik ke bawah hingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan melakukan BK, SK, CA, P, PK, dan LK. Begitu dan seterusnya. Nah, pada tabel ini terdapat jumlah BK yang tidak dipenuhi utuhnya. Apabila ternak kekurangan BK, maka sapi tidak akan merasa kenyang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel penggunaan bahan pakan. Bahan pakan untuk benggala. Nah, ini. Ini rumusnya sama dengan B18. B18 yaitu ini rumput benggala, penggunaannya dikali 100 dibagi dengan C8. Nah, C8 ini BK-nya rumput benggala. Lalu kita tekan enter. Nah, lalu dapat hasilnya. Setelah itu tinggal kita blok sampai ke urea. Nanti kita dapat hasilnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu BS. BS ini carinya satu-satu dengan rumus B sama dengan B30, yaitu BK-nya rumput benggala dibagi B36. 36 itu yaitu
total dari BK dikali 100. Nah, lalu kita tekan enter. Begitu juga untuk seterusnya. Kita cari satu persatu. Nah, selanjutnya PD. PD ini kita harus tahu terlebih dahulu total bahan segar konsentrat yang untuk menghitung PD-nya, serta konsentrat pembagi bahan segar. Nah, untuk mencari total bahan segar konsentrat, kita hanya perlu tekan dedak halus ini, dedak halus sampai ke urea. Terus kita blok sampai urea, kita auto zoom. Nah, nanti hasilnya dapat di bawah ini. Tuh. Terus kita catat di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk mencari konsentrat pembagi bahan segar. Ini didapat dengan hasil total bahan sama dengan total bahan segar. Total bahan segar dibagi 5. Nah, lalu kita tekan enter, kita dapatkan hasilnya. Untuk mencari PD. Nah, PD ini kita harus menggunakan rumus C31. C31. Nih, BS-nya sama dengan BS dedak halus dibagi dengan F35. Nih, dibagi dengan konsentrat pembagi bahan segar. Kita dapat hasilnya, kita tekan enter, lalu kita akan dapatkan hasilnya. Setelah itu tinggal kita blok sampai ke bawah. Lalu kita akan menemukan hasilnya. Dah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.